Selamat datang di kelompok 4. Anggota kelompoknya ada motif tumbuhan khas Papua. 4. Motif sentani. Motif sentani merupakan motif batik Papua yang mempunyai ciri gambar alur batang kayu melingkar-lingkar dan hanya berwarna satu atau dua. 5. Motif asmat. Motif asmat merupakan motif batik Papua yang menggambarkan patung kayu dari suku Asmat. Motif batik ini memiliki ciri khas berupa warnanya lebih coklat dengan campuran warna tanah dan juga terakota atau merah kecoklat-coklatan. 6. Motif perada. Motif perada merupakan motif batik Papua yang dikembangkan dengan sentuhan garis emas. Proses pembuatan batik Papua. Dalam proses pembuatannya umumnya dibagi menjadi dua, yakni para wanita mengerjakan batik tulis, sedangkan para lelaki mengerjakan batik cap. Langkah-langkah membuat batik Papua. 1. Langkah pertama adalah membuat desain batik yang biasa disebut molani. Dalam menentukan motif, biasanya tiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka untuk membuat motif sendiri, namun yang lain lebih memilih untuk mengikuti motif-motif umum yang telah ada. Motif yang kerap dipakai di Indonesia sendiri adalah batik yang terbagi menjadi dua, batik klasik yang banyak bermain dengan simbol-simbol dan batik pesisiran dengan ciri khas natural seperti gambar bunga dan kupu-kupu. Membuat desain atau motif ini dapat menggunakan pensil. Setelah selesai melakukan molani, langkah kedua adalah melukis dengan lilin dalam lilin malam menggunakan canting, dikandangin atau dicantangin. Dengan mengikuti pola tersebut, tahap selanjutnya menutupi dengan lilin malam bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih, tidak berwarna canting untuk bagian halus, atau kuas yang untuk bagian berukuran besar. Tujuannya adalah supaya saat
pencelupan bahan ke dalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan lilin tidak terkena. Tahap berikutnya proses pewarnaan. Pertama, pada bagian yang tidak tertutup oleh lilin dengan mencelupkan kain tersebut pada warna tertentu. Setelah dicelupkan, kain tersebut dijemur, dikeringkan. Setelah kering, kembali melakukan proses pembatikan, yaitu melukis dengan lilin malam menggunakan cacing untuk menutup bagian yang akan tetap dipertahankan dalam pewarnaan yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencelupan warna yang kedua. Proses berikutnya menghilangkan lilin malam dari kain tersebut dengan cara meletakkan kain tersebut dengan air panas di atas tungku. Setelah kain bersih dari lilin dan kering, dapat dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan lilin untuk menahan warna pertama dan kedua. Proses pembuka dan penutup lilin malam dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan banyak warna dan kompleksitas motif yang diinginkan. 11. Proses selanjutnya adalah ngelorot, di mana kain yang telah berubah warna direbus air panas. Tujuannya untuk menghilangkan lapisan lilin sehingga motif yang telah digambarkan sebelumnya terlihat jelas. Anda tidak perlu khawatir, pencelupan ini tidak akan membuat motif yang telah Anda gambar terkena warna karena bagian atas kain tersebut masih diselimuti lapisan lilin. Setelah selesai, maka batik tersebut telah siap digunakan. Proses terakhir dalam mencuci kain batik tersebut akan kemudian mengeringkannya dengan menjemurnya sebelum dapat digunakan atau dipakai. Bahan kain batik Papua. Bahan kain batik yang dipakai dalam pembuatan batik Papua umumnya memakai kain katun atau kain sutra. Akan tetapi karena cuaca di Papua yang cukup panas, maka dalam produksinya lebih banyak memakai bahan katun. Zat pewarna batik Papua. Dalam hal pewarnaan, batik Papua awalnya memakai pewarna alami yang berasal dari buah pinang. Akan tetapi karena permintaan produksi yang cepat, lalu bergeserlah ke pewarna sintesis. Perkembangan batik Papua. Dalam perkembangannya, batik Papua saat ini telah jauh lebih populer dan bahkan sudah menembus pangsa pasar Eropa. Dengan adanya batik Papua ini, tentunya semakin menambah lengkap keanekaragaman batik di Indonesia. Walaupun bila dilihat dari sisi sejarahnya, Papua tidak mengenal sama sekali teknik membatik seperti halnya masyarakat di tanah Jawa. Namun saat ini sentra batik di Papua sudah mulai tumbuh dengan seiring perkembangan batik Papua. Dengan ini sudah sepatutnya kita bangga dan juga ikut melestarikan dengan cara mengenalkannya kepada para generasi penerus serta dibimbing supaya mereka dapat lebih bersaing dengan batik Indonesia lainnya. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.